Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aydan man sallal bardaini dakhala al jannah. Al hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang kami hormati, pada kesempatan kali ini akan membahas salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dan juga salah satu ada keterangan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar di mana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan bahwa summa yaqulullah ta'ala lil wuhusi wal bahaimi kunu turaba. Summa kemudian Allah taala berfirman lil wuhusi bagi hewan-hewan yang liar wal bahaimi dan binatang-binatang ternak, kunu turaba, jadilah kalian sebagai debu. Mungkin ada salah satu pertanyaan di dalam hati kita, di dalam diri kita, makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah adalah salah satunya manusia dan juga jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada pertanyaan di dalam benak kita, para binatang, para hewan yang diciptakan oleh Allah, apakah sama diminta pertanggungjawaban oleh Allah seperti pertanggungjawaban manusia nanti di akhirat? Maka dalam keterangan mengatakan bahwa nanti setelah para hewan tersebut mati, berbeda dengan manusia. Maka hewan-hewan tersebut sebagaimana yang tadi dibacakan, summa yaqulullahu ta'ala lil wuhusi wal bahaim kunu turaba. Maka Allah mengatakan kepada binatang-binatang yang buas, binatang-binatang yang ada di hutan belantara dan lain sebagainya, dan juga binatang-binatang ternak, kunu turaba, maka jadilah kalian semua sebagai debu. Jadi kalau binatang itu hancur menjadi debu, tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka di saat itulah orang-orang kafir dalam penyesalannya, mereka mengatakan, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu dikatakan bahwa adalah dijadikan sebagai debu. Jadi orang-orang yang kafir, Pak, nanti di akhirat nanti mereka mengatakan, alangkah baiknya aku laksana hewan, dijadikan sebagai debu. Artinya tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penyesalan orang-orang yang kafir. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari apa yang kita lakukan selama kita di dunia.
Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala syarran yarah. Sebagaimana yang kita lakukan di dunia ini, apakah kita berbuat baik atau tidak. Ini perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang kafir mereka menyesal. Ya laitani, alangkah baiknya aku dijadikan seperti hewan. Ya, dijadikan oleh Allah sudah ya menjadi debu. Ini penyesalan daripada orang-orang yang kafir. Maka poinnya adalah jangan sampai kita nanti menyesal seperti menyesalnya orang-orang yang kafir. Bagaimana supaya kita tidak menyesal? Maka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala muqatilul asyra minal hayawanati tadkhulul jannah. Di dalam keterangan kitab ini dikatakan bahwa telah berkata Imam Muqatil, ada 10 dari jenis hewan-hewan yang masuk surga. Jadi Imam Muqatil mengatakan bahwa ada 10 dari jenis hewan-hewan yang masuk surga. Makin mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Hewan saja dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita? Maka ini sebagai motivasi bagi kita ya, dan sebagai hikayat bagi kita. Kalau mungkin ada yang pernah mendengar, ya menambah-nambah ingatnya kita. Hewan-hewan pilihan yang dipilih oleh Allah, hewan-hewan yang seperti apa? Hewan saja dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tidak? Ya, yang Allah berikan kesempurnaan bagi kita, diberikan akal fikiran dan juga diberikan hawa nafsu. Mana yang menang nanti? Ya, apakah hawa nafsu kita? Apakah akal kita? 10 hewan yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan di dalam kitab ini. Yang pertama adalah naqatus salih, untanya Nabi Saleh alaihi salam. Unta, Pak. Ya, maka masa kita kalah sama unta? Ya, maka di dalam hikayat ini unta yang masuk ke surganya Allah nanti ada 2. Yang pertama adalah untanya Nabi Saleh alaihi salam. Unta Nabi Saleh alaihissalam ini tidak serta-merta langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dalam hikayatnya, Nabi Saleh alaihissalam ini diutus oleh Allah ya, ke bangsa yang bernama bangsa Samud. Jadi ada kaum Samud pada waktu itu ya, yang merupakan umatnya Nabi Saleh alaihi salam. Pada perkembangannya Nabi Saleh ini dengan para kaumnya, ya, sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi dan Rasul oleh Allah sama. Ya, katakan dari kecil sampai anak-anak sampai dewasa, ya bersama-sama dengan kaumnya. Temen lah. Ya, kemana-mana bersama. Nah, Nabi Saleh diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Maka diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan syariat. Setelah disampaikan syariat tersebut, maka kaumnya yang merasa nih dekat dengan Nabi Saleh alaihi salam, mereka merasa soleh. Kemarin kita, kalau bahasa kitanya apa? CS. Ya, masa serta-merta kamu ya ingin mengajak kami kepada agama yang baru dan meninggalkan syariat agama terdahulu, agama nenek moyang kita. Sehingga apa? Kaumnya ini banyak yang ingkar. Banyak yang tidak mau ya, untuk bersama membawa syariat yang baru dengan Nabi Saleh alaihi salam. Maka di antara kaumnya ada yang mengatakan, wahai Saleh, kalau seandainya kamu benar adalah Rasul utusan Allah, ya, keluarkan mukjizat yang merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang engkau ajak kami untuk menyembah Tuhan tersebut. Kami ingin ya ciptakan seekor unta
yang berbadan bagus, untanya betina yang sedang mengandung 10 bulan, di mana unta tersebut nih air susunya banyak, sehingga orang-orang sekitar katakan kampung tersebut bisa menikmati air susu unta tersebut. Maka dengan izin Allah, ya, keluar unta tersebut dari bongkahan batu dalam hikayatnya. Ya, ini cerita daripada untanya Nabi Saleh alaihi salam. Allah menciptakan sebagai mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Keluarlah unta dari bongkahan batu sesuai apa yang diinginkan oleh umat kaum Nabi Saleh tersebut. Ya, untanya bagus, berjenis kelamin betina, sedang mengandung 10 bulan, artinya air susunya sedang banyak. Sehingga apa? Orang-orang yang ada di kampung tersebut bisa menikmati, ya, susu unta yang merupakan mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Setelah kejadian ini banyak orang-orang yang beriman, tapi ada juga orang-orang yang tetap ingkar kepada Nabi Saleh. Sehingga apa? Orang-orang yang ingkar ini, ya, menyaksikan hal tersebut tetap ada kedengkian dalam dirinya. Sehingga apa? Untanya Nabi Saleh tersebut dibunuh oleh orang-orang yang ingkar kepada Nabi Saleh alaihi salam. Hati-hati. Kalau orang yang hatinya sudah dengki, seperti apapun tetap tidak akan masuk ke dalam hatinya hidayah. Maka matilah ya unta tersebut, maka dijadikanlah untanya Nabi Saleh alaihissalam adalah salah satu dari 10 binatang hewan yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Ya. Yang kedua adalah wa ijlu Ibrahim, anak sapi Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak sapi Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin kita pernah dengar hikayat yang ada dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, kan sapinya Nabi Musa alaihi salam. Tapi di sini dalam kitab ini dikatakan anak sapi Nabi Ibrahim alaihi salam. Ceritanya seperti apa? Ya, hikayatnya, ceritanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai istri 2, Siti Sarah dengan Siti Hajar. Ya. Siti Sarah dengan Siti Hajar. Siti Sarah adalah anak yang apa? Istri yang pertama, ya. Siti Hajar adalah anak yang kedua. Apa? Istri. Nah, dikatakan dalam hikayat, dari istri yang kedua ini Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah mempunyai keturunan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, istri yang pertama ini belum mempunyai keturunan. Sehingga apa? Ada rasa cemburu, bahasa kitanya ini, kepada istri yang kedua. Maka pada suatu ketika, ya, Nabi Ibrahim sedang bersama istri yang pertama, katakan, maka didatangilah oleh 2 orang yang tidak dikenal sebelumnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini Nabi Ibrahim ini salah satu, ya, Rasul Allah yang selalu menjamu tamu. Ya. Dalam hikayatnya, selain Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ibrahim ini kalau mau makan, ya, kalau mau sarapan, makan dan lain sebagainya, selalu mengundang tetangga. Jadi memuliakan para tamu, para tetangganya. Nah, dalam hikayat ini kedatanganlah Nabi Ibrahim alaihissalam 2 orang yang dia tidak kenal. Ya, katakan menurut beliau adalah musafir. Dalam keterangan yang lain ada yang mengatakan 3 orang. Ya. Nah, selanjutnya untuk apa? Menghormati tamu tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam memotong anak sapi. Ya. Tentunya dalam bahasan kita ini anak sapi yang sudah bisa untuk dikonsumsi, dimakan. Sebagai bentuk penghormatan tamu, Pak. Motong anak sapi. Kita pernah kayak gitu. Ya. Ya. Mungkin diajarkan oleh orang tua kita dulu, kalau ada tamu, katakan orang tua kita biasanya motong ayam. Tuh, karena dulu kan banyak yang punya ayam. Ya, dipotong ayam tuh. Nah, ini bentuk daripada penghormatan kepada tamu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam memotong anak sapi, dan anak sapi tersebut dipanggang, Pak. Dipanggang.
Ya, laksana kambing guling lah kalau zaman sekarang, anak sapi. Dihidangkanlah kepada dua orang musafir tersebut. Ya, ternyata dua orang musafir tersebut yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau makan. Jangankan makan, Pak, disentuh aja enggak. Jangankan tuh panggang anak sapi. Kalau model kita bagaimana? Ya, alhamdulillah. Nih dua orang ini apa? Minum aja enggak? Minum aja enggak? Ternyata setelah itu cerita, ternyata yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bukanlah manusia, tapi malaikat yang menyerupai sebagai manusia, memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim bahwa dari istri yang pertama Nabi Ibrahim juga akan mempunyai seorang anak. Tuh. Maka dikatakanlah di dalam keterangan ini nih, anak sapi yang disembelih, yang dihidangkan untuk malaikat, ternyata malaikat oleh Nabi Ibrahim ini termasuk anak sapi ya yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan bahwa yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wakabsun Ismail. Ya. Domba atau ghibas ya, Nabi Ismail alaihi salam. Ya, kalau mungkin ini ceritanya kita sudah tahu semua. Ya, hikayatnya adalah dalam menentukan ya sunnahnya kita berkurban. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak yang pertama Ismail, sedang lucu-lucunya, sedang senang-senangnya, ya, beliau bermimpi bahwa diperintahkan oleh Allah untuk memotong, ya, membunuh anaknya tersebut Nabi Ismail alaihi salam. Padahal sudah puluhan tahun Nabi Ibrahim ini baru punya anak yang pertama Ismail ini, Pak. Ya. Dikatakan kepada istrinya. Apa jawaban istrinya? Kalaulah memang ini perintah Allah, laksanakan. Ya, padahal sedang ya, senang-senangnya, cinta-cintanya, sayang-sayangnya kepada anaknya Ismail. Kalau mungkin ini ceritanya kita sudah tahu semua. Maka dilaksanakanlah ya, oleh Nabi Ibrahim pas mau dipotong, ya, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh seekor ghibas. Domba yang benar-benar ya, istimewa. Maka inilah salah satu hewan yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa baqaratu Musa. Yang keempat adalah sapinya Nabi Musa alaihi salam. Ya, sapi Nabi Musa alaihi salam. Ya, yang merupakan hikayat di dalam Al-Quran adalah adanya surah Al-Baqarah. Surah yang kedua. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang yang kaya. Orang yang kaya. Kekayaannya katakan pada waktu itu di zaman itu benar-benar kaya. Tetapi orang yang kaya ini tidak mempunyai keturunan. Tidak mempunyai anak, hanya mempunyai saudara-saudara, ya, katakan yang dekat ataupun yang jauh. Sehingga apa? Orang-orang sekitarnya dan saudara-saudaranya mengandai-andai, alangkah enaknya kalau seandainya saya menjadi anak orang tersebut. Ya, mungkin akan nanti mendapatkan nih warisan katakan dari orang yang kaya tersebut. Maka singkat ceritanya, pada suatu hari orang yang kaya ini, yang kekayaannya memang benar-benar kaya, meninggal. Ya, diketemukanlah di depan rumahnya. Ya. Sehingga apa? Kalaulah mungkin di zaman sekarang ada orang yang seperti itu kan mengandai-andai, langsung datang polisi ke TKP. Ya, mungkin ini perampokan dan lain sebagainya. Tapi di zaman Nabi Musa alaihissalam ini orang-orang bingung, siapa ya? Maka ada orang yang soleh, orang yang alim, cobalah kita tanya kepada Nabi Musa alaihissalam.